Menteri tentang hasil pemutakhiran, dan datanya tanggal 10 Juli harus kami sampaikan ke Kementerian Keuangan. Ini progres di tanggal 6. Sekarang udah tanggal 17. Pemutakhiran, pengorganisasian masih tetap Bapak Ibu. Pengorganisasian dilakukan oleh desa, dibantu pendamping lokal desa. Teman-teman pendamping lokal desa harus mendampingi desa supaya 3 minggu ini bisa selesai 100% di Kabupaten Pidi. Kemudian dilakukan verifikasi di level kecamatan, yaitu didampingi oleh pendamping desa. Pendamping desa melakukan verifikasi adalah pastikan rekomendasi yang menjadi rekomendasi yang minus itu dipastikan benar-benar kondisi di lapangan. Supaya apa? Di level kabupaten sudah final dan bisa diimplementasikan untuk kebijakan perencanaan APBD. Sepakat Bapak Ibu? Bisa? Tolong Bapak Ibu, supaya Kabupaten Pidi lebih baik, maka perencanaan atau data yang harus identifikasi di desa harus sesuai. Dengan begitu, nanti biar Kepala Bapeda mendistribusikan fokus yang menjadi intervensi di level desa. Karena Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan mana yang masuk kewenangan desa, mana yang kewenangan kabupaten. Itu. Terus di level kabupaten, itu Dinas PMD dengan mengakomodir, menggerakkan para kecil, para pendamping, itu tujuannya bisa terlaksana pemutakhiran. Nanti Bapedanya mendistribusikan lokusnya dari rekomendasi ke OPD. Jadi kita bergerak pada kewenangannya. Kami di level kementerian menyerahkan datanya Bapak Ibu untuk kebijakan perencanaan atau kebijakan penganggaran dana desa di tahun 2024. Hal-hal yang menjadi prioritas atau perbaikan untuk desa, untuk kebijakan peran selalu kami sampaikan Bapak Ibu. Hal-hal apa saja contoh? Contohnya adalah kami selalu memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan, desa yang tidak memiliki atau pada zona nyaman sebaiknya diberikan suatu sanksi juga, supaya apa? Desa memiliki intervensi, memiliki kebijakan ada menjadi lebih baik, peningkatan scoring, statusnya oke, nggak naik atau peningkatan scoringnya naik, itu juga menjadi nilai positif Bapak Ibu. Di level provinsi juga begitu, Dinas PMD, Bapeda dan TA provinsi. Selanjutnya kami memberi tugas tanggal 10 Juli data kami sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk dasar kebijakan penganggaran. Berita acara masih tetap, yang berubah adalah tidak ada materai. Kami tidak mewajibkan materai harus ada. Itu. Terus upaya percepatan kami selalu mengontrol aplikasi. Kalau error, kondisi trafiknya penuh, kami selalu mengkoordinasi ke Pujatin supaya di lapangan tidak terganggu. Yang kedua, proses penggajian TPP, kami menyampaikan ke Kepala BPSDM supaya on time. Walaupun kenyataannya masih baru saya tanggal berapa Pak? Tanggal 11 Pak. Jadi teman-teman pendamping cairnya gaji di tanggal 11. Itu juga upaya. Terus mendorong bagaimana kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan pendamping. Supaya apa? Pendamping harus tetap mendampingi desa, mendampingi gempong. Supaya apa? Pemutakhiran cepat. Terus kami juga menerima helpdesk atau menerima informasi apabila ada kendala di lapangan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bertanya langsung kepada saya soal kendala yang ada di lapangan, silakan menghubungi saya langsung, nggak apa-apa. Nomor HP saya 0811230. Saya ulangi 0811230855938. Saya semenjak tahun 2018 mengawal mendampingi Bapak Ibu di lapangan. Jadi setiap hari sampai di bulan 30 Juni ini HP saya selalu berbunyi untuk menerima layanan
hal-hal yang menjadi kendala di lapangan. Selanjutnya Bapak Ibu, tambahan adalah template yang harus disediakan. Kenapa sih kami harus meminta selain perangkat desa, staf desa atau LKD di desa? Tujuannya apa? Karena Kementerian Keuangan minta data ini Bapak Ibu. Kementerian Keuangan meminta data ini apabila ada kendala tentang siltap, datanya itu ada, nama-namanya ada. Sehingga yang kami cantumkan di dalam template ini memiliki manfaat. Tahun 2022, BPKRI meminta data kepada kami nggak bisa penuhi. Maka di tahun 2023 sebagai evaluasinya, tahun 2023 kami menambahkan template untuk perangkat desa, staf desa, LKD desa. Tujuannya apa? Tujuannya ada unsur kebutuhan di level Kementerian Keuangan, menentukan berapa anggaran yang harus digelontorkan untuk perangkat desa. Jadi kami memohon dengan sangat template yang menjadi persyaratan ini tolong dilengkapi Bapak Ibu. Yang kedua, scorecard konvergensi stunting ini menjadi evaluasi kami. Evaluasinya adalah kami sedang berpikir haruskah, kemarin saya diskusi tentang satu data stunting, prevalensi stunting, seyogyanya aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian Kesehatan, Kementerian BKKBN itu dijadikan satu. Setelah dijadikan satu, nanti dilinkkan ke datanya OISPAN. Jadi kita di level desa tidak perlu susah-susah mendata lagi tentang konvergensi stunting. Ini masih sedang diupayakan. Kalau ini berhasil Bapak Ibu, nanti akan disatukan menjadi yang kemarin kalau nggak salah Peduli Lindungi sudah satu sehat ya. Itu jadi nanti akan digabungkan menjadi ke aplikasi satu itu. Terus kemudian tentang musyawarah desa. Musyawarah desa kami ingin memotret tentang berapa banyak gender perempuan yang ikut serta di dalam musyawarah desa dan memberikan sumbangsi gagasan apa. Itu menjadi evaluasi kami di level kementerian. Terus identifikasi rumah tidak layak huni, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mendorong apabila di level kabupaten, di level provinsi atau di level kementerian PUPR ada kebijakan tentang bantuan rumah tidak layak huni, kita standby data Pak. Kita standby data. Sehingga apa? Bapak Ibu di saat diminta datanya tentang rumah tidak layak huni yang seharusnya dibantu oleh pemerintah, data sudah tersedia. Terus selanjutnya adalah rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik. Itu menjadi intervensi oleh Kementerian SDM. Kami diminta untuk menyediakan data ini. Karena apa? Kebijakan dari PLN itu tidak memiliki data ini Bapak Ibu. Maka kami meminta bantuan Bapak Ibu di level Gampong untuk mengisi juga berapa rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik. Selanjutnya adalah pengurus BUMDes atau BUMDesma. Terus template dari KPMD, kader Musyawarah juga itu menjadi tambahan template di tahun 2023. Untuk pemutakhirannya nanti silakan Bapak Ibu kalau di level desa ada jaringan internet, maka bisa langsung di online. Kalau tidak ada jaringan internet, pakai Excel. Nanti setelah selesai baru diupload. Ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Teman-teman pendamping desa, teman-teman PAPM kabupaten maupun dinas PND, Bapeda maupun kecamatan, apabila waktu melakukan verifikasi, pastikan ini Bapak Ibu, yang menjadi kekurangan ini benar-benar belum terfasilitasi. Pastikan dulu yang menjadi minus ini benar-benar belum terfasilitasi. Kalau memang sudah terfasilitasi tetapi ini masih kurang, berarti cek di inputannya, jangan sampai salah. Itu cara melakukan verifikasi secara cepat. Contoh adalah tersediaan tenaga kesehatan di desa. Tenaga kesehatan dari dokter,
bidang nakes. Itu tujuannya apa? Mik. Bateri. Tujuan Parah. Wah, mik boleh ka. Kamu nopo ngo? Urusan. tujuannya adalah menjadi evaluasi di level kabupaten. Contoh, tenaga kesehatan bukan kewenangan Bapak Ibu di desa. Penyedia tenaga kesehatan kewenangannya dinas kesehatan. Melalui siapa? Nanti dinas kesehatan memerintahkan puskesmas, yaitu para dokter bidannya atau perawatnya, untuk memberikan layanan langsung ke desa. Itu Bapak Ibu. Makanya apa? Kalau Bapak Ibu salah memberikan inputannya salah, maka evaluasi di level kabupaten nanti tidak tepat. Maka saya sampaikan tadi, kalau berbicara tentang tenaga kesehatan, sampaikan datanya sesuai dengan kondisi. Yang dimaksud layanan di sini adalah tenaga kesehatan ini secara kontinu atau secara terus-terusan memberikan layanan ke desa Bapak Ibu. Apakah dokter memberikan fasilitas layanan ke desa Bapak Ibu? Kalau iya, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Yang dimaksud di sini adalah dokter tidak harus bertempat tinggal di desa, tetapi tenaga kesehatan ini memberikan layanan ke desa. Kalau sudah memberikan layanan, oke, berarti dijawab ada layanan seperti itu Bapak Ibu. Jadi inputannya pastikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang selanjutnya adalah kegiatan kursus. Kalau di desa di Gempong Bapak Ibu tidak ada kursus, maka oke, jawab tidak ada layanan. Tapi kalau di desa Bapak Ibu ada layanan kursus menjahit, kursus las, atau kursus untuk peningkatan kapasitas masyarakat, itu berarti ada. Jadi hal-hal itulah yang menjadi evaluasi. Ini capaian desa mandiri atau Capprokes tahun 2016 sampai 2022. Secara nasional kita sudah mendapatkan potret yang sangat bagus. Strategi di dalam forum ini yang fokus di 192 desa, yaitu bagaimana mengentaskan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Jadi kita fokuskan desa sasarannya ditentukan sudah di 192. Sinergi program dari kabupaten, program dari desa apa, terus nanti pelaksananya tidak akan tumbang tinggi Bapak Ibu. Contoh, anggaran 3% operasional desa. Kalau ada tenaga kesehatan datang ke desanya Bapak Ibu, minimal konsumsinya tersedia Bapak Ibu. Contoh, kalau tenaga kesehatannya datang, minimal konsumsinya tersedia. Dengan begitu apa? Dengan begitu Bapak Ibu, para tenaga kesehatan akan memberikan layanan dan tidak kelaparan di kampungnya Bapak Ibu. Itu. Jadi kewenangan desa mainkan, kewenangan kabupaten mainkan. Jadi tidak akan bertabrakan, tidak akan melanggar aturan. Itu. Terus kemudian kalau desa sasaran sudah terbentuk, sinergi programnya sudah, pelaksanaan kegiatan oke, maka kemandirian akan muncul. Jadi peningkatannya akan lebih baik. Modelnya adalah strategis. Fokusnya tadi gini Bapak Ibu. Strategis pragmatis adalah fokus kepada rekomendasi yang minus. Substantifnya, strategi substantif adalah strategi yang Bapak Ibu mengkaitkan dengan sumber daya alam yang ada di desanya Bapak Ibu. Tujuannya sama, yaitu kegiatan peningkatan status. Selanjutnya, ini adalah poin yang menjadi evaluasi desa. Contoh, tentang dimensi kesehatan, pelayanan. Pelayanan yang diukur adalah waktu tempuh ke prasarana kesehatan yang sesuai dengan SPM kurang dari 30 menit. Jadi Bapak Ibu jawab sesuai dengan kondisinya di lapangan. Contoh, sarana kesehatan terdekat. Jawabannya Bapak umpama di kampung Bapak Ibu yang paling dekat adalah
tempat praktek dokter. Tempat praktek dokter. Yang paling dekat di desa ada. Jaraknya yang paling dekat berapa? Itu diukur. Tadi tempat praktek dokter itu jarak yang paling dekat umpama 10 menit. Oke, ketik 10 menit. Jadi bedakan mana pertanyaan yang harus ada di desa dan mana yang terdekat. Bedakan itu Bapak Ibu. Terus kesehatan. Kesehatan ini adalah tersedianya layanan tenaga kesehatan. Itu kami nilai Bapak Ibu. Terus keberadaan masyarakat untuk kesehatan baik Puskesdes, Polides maupun Posyandu itu kita evaluasi. Tingkat aktivitas posyandunya, tingkat kepesertaan BPJS itu juga kami evaluasi. Terus akses ke sekolah dasar. Kalau di wilayah Bapak Ibu, sekolah dasarnya ya di SPM itu kan maksimal jaraknya 3 kilo. Ini bukan kewenangan Bapak Ibu, ini kewenangan kabupaten. Sekolah dasar, SMP itu kewenangan kabupaten. Kalau SMA kewenangan provinsi. Jadi Bapak Ibu tinggal memplotting nanti tinggal dinas pendidikannya bagaimana strateginya supaya akses atau jaraknya tidak lebih dari SPM. Itu Bapak Ibu. Jadi ini menjadi evaluasi. Terus kemudian kegiatan pemberantasan buta aksara. Itu menjadi evaluasi kegiatan PAUD, PKBM, akses ke pusat perpustakaan, keterampilan khusus itu menjadi evaluasi juga. Terus taman bacaan atau perpustakaan desa ada nggak di desa ada perpustakaan? Itu menjadi evaluasi. Pastikan Bapak Ibu yang saya bacakan tadi dari 1 sampai 15 ini menjadi koreksi. Ini menjadi koreksi yang harus diimplementasikan di desa. Jadi bukan menjadi jadi koreksi di sini yang harus ada di desa. Supaya apa? Tinggal Bapak Ibu checklist. Oh ternyata ini sudah ada. Oh ini belum ada. Caranya saya harus koordinasi kemana? Nanti saya tunjukkan. Terus selanjutnya adalah tentang kebiasaan gotong royong di kampung. Terus keberadaan ruang publik terbuka di desa ada apa enggak? Itu menjadi evaluasi. Terus fasilitas olahraganya, kegiatan olahraga, terus keberadaan suku atau etnis yang ada di kampung itu ada apa enggak? Ini menjadi evaluasi. Hal-hal inilah yang menjadi evaluasi untuk perkembangan status desa Bapak Ibu. Terus selanjutnya tentang modal sosial permukiman. Permukiman juga menjadi evaluasi mulai dari air bersih, air minum layak, terus sanitasi, listrik, maupun internet. Itu menjadi evaluasi. Jadi Bapak Ibu, evaluasi atau indikator yang menjadi evaluasi desa ini juga menjadi potret di level kementerian. Selanjutnya saya akan berbicara tentang kewenangan. Contoh, pendidikan. Pendidikan tadi indikatornya ada jarak ke SD, jarak ke SMP, jarak ke SMA, PKBM, kursus perpustakaan. Ternyata OPD di level kabupaten yang bisa melakukan intervensi adalah Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas PMD, Dinas PU, dan Dinas Sosial. Bapak Ibu, tugasnya adalah mengisi datanya sesuai dengan kondisi di lapangan. Nanti di TAPN Kabupaten bersama Dinas PMD untuk mendistribusikan lokusnya ini ke Bapeda. Nanti Bapeda yang mendistribusikan ini kewenanganmu, ini kewenangan Dinas A, Dinas B, Dinas C. Supaya apa Bapak Ibu? PD menjadi lebih baik, menjadi evaluasi tiap tahun ini adalah koreksi hasil capaian kinerja yang dilakukan oleh desa, dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena apa? Perkembangan status desa ini juga menjadi evaluasi kabupaten yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (IKK), yaitu mengentaskan persentase jumlah desa berkembang menjadi mandiri. Itu menjadi evaluasi kabupaten. Sehingga apa? Ini harus fokus. Kemarin sebelum kami datang ke sini, kami ditelepon oleh Pak Bupati untuk datang di forum yang besar ini. Tujuannya apa? Kita harus memberi pemahaman yang sama. Ternyata data ini tidak hanya identifikasi desa dan luas status tidak, tetapi
memberikan manfaat, rekomendasi, anggaran, dan kolaborasinya. Kolaborasi di mana? Bapak bekerja sesuai dengan kewenangan di level kabupaten, bergerak sesuai dengan kewenangan juga. Kami di level kementerian juga bergerak sesuai dengan kewenangan juga. Sehingga apa? Tidak akan bertabrakan. Supaya apa? Evaluasi Kabupaten Pidi menjadi lebih baik. Terus selanjutnya untuk dimensi kesehatan. Dimensi kesehatan ternyata bukan dinas kesehatan saja Bapak Ibu. Itu juga punya peran dinas PU. Terus dinas sosial, Dukcapil atau BPJS itu memiliki peran. Contoh, kalau BPJS masyarakat kampung BPJS yang kurang dari 75%, maka kepala kampung bisa meminta bantuan kepada kantor BPJS untuk memberikan layanan ke kampungnya Bapak Ibu. Karena apa? Ini juga menjadi prioritas nasional. Itu. Terus keamanan juga kami sudah memetakan ini nanti bisa menjadi bahan bacaan dan informasi kepada di level kabupaten. Ini adalah peran lembaga ini kami sediakan supaya apa? Ini kewenangan kabupaten provinsi Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu melakukan identifikasi sudah sesuai, nanti tidak lanjut di level kabupaten. Terus selanjutnya ekonomi maupun sosial. Poin penting Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui tentang dana desa. Tadi saya sampaikan dana desa Bapak Ibu jangan mengetahui naik dan turun. Ternyata pembentuk dari dana desa ada 4. Pertama, alokasi dasar. Bapak Ibu sudah memastikan belum? Alokasi dasar sudah sesuai dengan jumlah penduduk yang Bapak Ibu di kondisi di desa. Kira-kira Bapak Ibu sudah ngecek jumlah penduduknya sudah sesuai dengan datanya Dukcapil. Sudah pastikan belum? Saya akan mengulik data ini Bapak Ibu. Ternyata nih Bapak Ibu, ada 5 desa yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan mengalami penurunan jumlah penduduk. Saya melihatnya di mana? Saya melihatnya adalah di alokasi dasar. Contoh, di tahun 2022 alokasi dasar ini saya sampaikan adalah yang naik. Pertanyaannya desa Jurong Baru, terus desa Hagu Kunyet sama Ule Barat. Apakah ada kelahiran penduduk yang meningkat? Dan ada juga desa Gaunteng sama Pawut mengalami jumlah penduduk yang meninggal lebih banyak juga. Karena data di kami Bapak Ibu, contoh yang tadi saya sampaikan, desa Jurong Baru di alokasi data tahun 2022 478 dan di tahun 2023 539. Ini Bapak Ibu. 478 berarti di tahun 2022 masuk di layer 2, klaster 2. Ternyata di tahun 2023 masuk di klaster 3. Saya akan memastikan dulu jumlah penduduk di desa Jurong Baru tadi itu jumlah penduduknya ada berapa Pak? Jumlah penduduknya 101 sampai 500 jiwa. Sekarang sudah posisi 501 sampai 1500. Jadi di interval itu. Jadi gini Bapak Ibu, tolong dicek nanti file tentang perhitungan kami, analisis kami di alokasi dasarnya di tahun 2022 tahun 2023 akan kami share ke Korkap.
mana yang mengalami peningkatan, mana yang tetap, dan mana yang mengalami penurunan. Solusinya Bapak Ibu, kalau pastikan alokasi dasar yang ada di desa Bapak Ibu sesuai dengan jumlah penduduk di desanya Bapak Ibu atau di kampungnya Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai, oke. Kalau belum sesuai, lakukan minta bantuan ke Dinas Dukcapil untuk melakukan rekam EKTP. Pastikan masyarakat yang di kampungnya Bapak Ibu sudah terekam. Karena apa? Jumlah penduduk itu menentukan di alokasi dasar. Selama ini Bapak Ibu tidak mengetahui. Yang diketahui Bapak Ibu di level desa adalah dana desa saya naik dan dana desa saya turun. Penyebabnya itu yang tidak diketahui. Maka di dalam forum terhormat ini saya akan menyampaikan, pastikan alokasi dasarnya sudah sesuai dengan kondisi jumlah penduduk Bapak Ibu. Alokasi dasar ditentukan oleh jumlah penduduk yang terekam EKTP. Kalau datanya Dukcapil lebih sedikit dari kondisi di lapangan, lakukan rekam EKTP. Kalau jumlah penduduk di EKTP lebih banyak dari kondisi di lapangan, diam Pak. Diam, jangan protes. Nanti kalau Bapak protes, turun nanti lapangan. Ya. Jadi kalau di alokasi dasar, tadi saya sampaikan Bapak Ibu, tolong dicek 2 desa, 2 kampung, Genting sama Pawon itu dicek dulu. Dicek karena di sini minus Pak. Desanya Bapak minus 63 juta sama 63 juta Pak. Berarti ada penurunan tahun 2022 ke 2023 jumlah penduduk Bapak banyak yang meninggal. Itu Pak. Kalau dicek, kalau datanya di lapangan lebih banyak, lakukan rekam EKTP. Minta Dinas Dukcapil untuk melakukan rekam EKTP secepatnya Pak. Karena apa? Supaya datanya bisa termanfaatkan untuk perhitungan dana desa tahun 2024. Itu. Dan untuk ada 3 desa, yaitu desa Jurong Baru, desa Halu Kunyit, sama Ule Barat Jimpa. Karena desanya Bapak mengalami peningkatan. Yang kemarin masuk ke layer 2, sekarang sudah masuk ke layer 3. Itu Pak. Itu. Jadi ini jumlah penduduk menentukan alokasi dasar sebanyak 65% Bapak Ibu. Alokasi dasar ini terprotek 65% dari jumlah dana desa nasional. Tetapi di klaster sesuai dengan jumlah penduduknya. Apakah di kampung, di wilayah Bapak Ibu ada yang jumlah penduduknya lebih dari 5.000? Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Berarti berkisar antara 500 sampai 3.000. Ya. Oke. Selanjutnya alokasi formula. Alokasi formula itu bobotnya 35%. Penentunya adalah data tentang jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis. Ada 4 data Pak. Saya ulangi. Alokasi formula ditentukan oleh 4 data: jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sama indeks kesulitan geografis. Jumlah penduduk dari Dukcapil, jumlah penduduk miskin dari Kemenko PMK. Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi data P3KI belum? Data yang disampaikan oleh Bapeda, data P3KI wajib Bapak Ibu verifikasi. Apabila datanya tidak sesuai, coret.
Ganti nama yang sesuai di kondisi di lapangan, sesuai hasil musyawarah desa. Jadi jumlah penduduk untuk nama-nama penduduk miskin ekstrim itu kalau tidak sesuai dicoret, diganti sesuai dengan nama-nama yang ada di desa. Setelah itu ada berita acara kan di musyawarah desa. Berita acara dan lampiran tadi itu disampaikan ke Bapeda untuk diupload kembali ke Kemenko PMK supaya datanya berubah. Karena target nasional kemiskinan ekstrim itu kemiskinan ekstrim tahun 2024 zero Pak. Pak Presiden memerintahkan fokus ke kemiskinan ekstrim. Itu. Jadi jumlah penduduk miskin ekstrim, verifikasi datanya P3KE, kalau sudah diverifikasi diupload lagi ke aplikasinya P3KE untuk membuat perbaikan. Itu. Yang ketiga adalah luas wilayah. Pastikan luas wilayah Bapak Ibu sudah sesuai dengan kondisi kampungnya Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai, klarifikasi ke BPS Pak, ke kantor BPS. Contoh, kalau di kertas kerja tertulis umpama 3 km persegi, sedangkan kampungnya Bapak Ibu 5 km persegi, laporkan. Tapi harus berdasarkan data. Kalau perda tentang kampungnya Bapak Ibu itu menyatakan 5 km persegi, sedangkan datanya di BPS 3,2 km persegi, Bapak Ibu laporkan ke BPS berdasarkan dari peraturan daerah tadi itu. Makanya apa? Prioritas nasional tentang batas desa Bapak Ibu. Tujuannya itu untuk memastikan luas wilayahnya desa Bapak Ibu sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya adalah tentang indeks kesulitan geografis. Itu datanya dari BPS. Bapak Ibu kalau ingin mengetahui tentang indikator indeks kesulitan geografis, Bapak Ibu bisa bertanya lagi ke BPS. Itu. Jadi alokasi formula yang menentukan Pak data. Itu tadi ya Bapak Ibu. Kalau di alokasi afirmasi ditentukan oleh indeks desa membangun yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal. Tetapi jumlah penduduk miskinnya harus banyak. Nasional Bapak Ibu. Nasional. Maka tadi saya cek yang menerima alokasi afirmasi di tahun 2023 94 desa. Sedangkan jumlah desa tertinggal Bapak Ibu adalah 192 desa. Yang lain tidak menerima alokasi afirmasi. Bingung juga Bapak Ibu. Bingung. Itu afirmasi. Sekarang alokasi kinerja. Kita sudah sangat bersyukur sekali pemerintah daerah, Kabupaten PMD, Kabupaten PD, Dinas PMD melakukan evaluasi kinerja kepada desa-desa Bapak Ibu. Terbukti apa? Terbukti yang menerima alokasi kinerja di tahun 2023 totalnya 94 desa, masing-masing desa yang menerima itu mendapatkan 260 juta. Kalau pemerintah daerah tidak memberikan evaluasi, cuma dapatnya 208 juta Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur sekali pemerintah daerah sudah langsung merespon instruksi yang dari kementerian. Ini salah satu, kalau pemerintah daerah tidak memberikan evaluasi kinerja, desa hanya mendapatkan 208 juta. Karena secara nasional, ini Bapak Ibu datanya, ada 4.078 desa yang hanya terpoten di anggaran alokasi kinerja yang cuma 208 juta. Sehingga apa? Desa rugi sekitar 200 miliar Bapak Ibu. Yang seharusnya 200 miliar ini diterima oleh 4.078 desa. Itu. Tapi di Kabupaten PD
melakukan evaluasi kinerja Bapak Ibu, sehingga apa? Desa tidak rugi. Jadi saya minta tolong dengan sangat, data-data yang menjadi evaluasi kinerja itu sudah mulai dikumpulkan dari sekarang, supaya apa? Pemerintah daerah di saat melakukan evaluasi kinerja, datanya sudah tersedia. Kalau sudah tersedia, maka Bapak Ibu tidak dirugikan. Ini Bapak Ibu, evaluasi. Jadi gini, evaluasi kinerja diberlakukan kenapa sih? Karena sudah banyak desa-desa yang berkinerja baik. Yang menjadi evaluasi kinerja adalah tentang pengelolaan keuangan desanya. PADES Bapak Ibu, PADES-nya Bapak Ibu tolong. Kalau tahun 2022 PADES-nya 20 juta, tahun 2023 minimal naik Pak, menjadi 22 juta atau 25 juta Pak. Minimal naik Pak, karena itu ada rasionya. Kalau Bapak Ibu ketat, nanti Bapak Ibu lemah di situ untuk evaluasi kinerja. Terus kemudian tentang bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBD itu menjadi evaluasi. Jadi gini, evaluasi kinerja datanya diambil dari mana? Dari data APBDes dan dari data Konspan. Jadi Bapak Ibu pencairan di KPPN, jadi data evaluasi kinerja itu datanya KPPN dikumpulkan, terus data APBDes, PADES-nya naik apa enggak itu dikumpulkan Pak. Kementerian Desa menyumbang 2 data, yaitu tentang indeks desa membangun sama APBDes. Kalau ini menjadi fokus oleh pemerintah daerah, tolong dicek nanti pada saat inputan APBDes itu dana PADES-nya minimal harus naik, karena itu menjadi evaluasi kinerja. Terus pengelolaan dana desanya harus baik. Jadi persentase kesesuaian bidang pembangunan. Nanti dicek PMK-nya Bu, PMK 201 dicek itu. Terus kemudian yang menjadi evaluasi kinerja di level ini diserahkan oleh pusat. Pusat mengevaluasi kinerja 75% bobotnya. Pemerintah daerah bobotnya 25%. Bisa saja nanti akan dibalik 50-50. Kalau pemerintah daerah sudah siap melakukan evaluasi kinerja, bisa juga pemerintah pusat mengevaluasi 50%, pemerintah daerah 50%. Jadi peran dari pemerintah daerah juga memiliki peran yang sangat besar. Betul. Terus capaian keluaran dana desa itu menjadi evaluasi, yaitu tentang realisasi penyerapan dana desa Bapak Ibu juga dievaluasi Bapak Ibu. Terus IDM yang dievaluasi adalah perubahan skor, status terakhir, menekan angka kemiskinan juga menjadi evaluasi. Terus yang menjadi evaluasi daerah adalah 1. Penetapan peraturan desa mengenai APBDes. Ada itu pasti yakin. Saya yakin ada. Perdes tentang APBDes ada. Terus keberadaan peraturan desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah RPJMDes pasti juga ada. Karena apa? Ini sudah diimplementasikan di tahun 2022. Maka data-data yang menjadi fokus di tahun 2023 siapkan, di-scan Bapak Ibu. RAPBDes di-scan, disiapkan filenya. Terus keberadaan penetapan perdesnya juga di-scan. Terus keberadaan peraturan desa mengenai rencana kerja di tahun 2023 itu juga di-scan. Keberadaan dokumen rencana anggaran kas desa tahun 2023. Terus alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD tidak lebih dari 30%. Itu jadi kontrol Bapak Ibu. Karena nanti kalau sudah lebih dari 30%, bobotnya akan turun. Itu. Terus selanjutnya tentang pengelolaan dan dana desanya. Persentase PLT ikutin sesuai dengan instruksinya kementerian. Terus persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa itu menjadi evaluasi. Jadi poin-poin ini juga menjadi evaluasi Bapak Ibu. Terus saya sampaikan
Nanti saya akan menyerahkan datanya yang sudah kami melakukan analisis komprehensif seluruh Indonesia. Dan ini sudah kami sampaikan ke Direktur Perhitungan Dana Desa. Evaluasi tentang desa, ternyata masih banyak desa yang berkinerja baik tidak mendapatkan alokasi kinerja. Itu menjadi evaluasi kementerian ke Kementerian Keuangan. Itu sudah kami sampaikan untuk memperbaiki formula dari perhitungan dana desa. Ini saya sudah sampaikan Bapak Ibu, nanti excellent saya sampaikan ke Pak Korprat sama Pak Kepala Dinas, nanti biar enak untuk melakukan evaluasi dan apa yang menjadi pertanggungjawaban. Ini secara nasional, ternyata secara nasional dana desa yang naik itu sebanyak 39 desa, 39.000 desa. Yang turun 35.000 desa. Jadi desa Bapak Ibu yang naik atau yang turun tidak bisa berkecil hati, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang desanya. Supaya dana desanya naik, Bapak Ibu, tadi strateginya di sini. Datanya diperbaiki. Kami tidak melihat si A, si B, tidak Bapak Ibu. Di dalam memplotting dana desa, kami tidak mengenal desa A, desa B, tidak mengenal. Yang kami kenal adalah data yang masuk diolah, terus kemudian nanti secara otomatis dia akan mendapatkan ini plotting desa A dan alokasi dasar sekian, alokasi formula sekian, alokasi yang mendapatkan alokasi kinerja atau alokasi afirmasi sekian. Jadi tidak melihat desa A, desa B, desa C. Jadi dari sini kita punya kesimpulan perbaiki data di level desa. Saya ulangi, yang harus diperbaiki adalah data jumlah penduduk. Yang kedua adalah jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografisnya diperbaiki Bapak Ibu. Ya, yang bisa dilakukan perbaikan di level desa, lakukan perbaikan. Kalau harus konfirmasi ke BPS tentang luas wilayah sama IKG, lakukan konfirmasi supaya apa datanya Bapak Ibu update. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini adalah pemantik. Ternyata manfaat dari pemutakhiran data selain Bapak Ibu mengidentifikasi keluarnya adalah status desa. Status desa memberikan dampak terhadap menjawab RPJMN atau izinnya pemerintah daerah. Selanjutnya adalah untuk rekomendasi, untuk penganggaran dan kolaborasi di level kabupaten, provinsi, dan pusat. Itu salah satu pemantik yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada waktu, saya akan mengurai dari indikator atau dari masing-masing pertanyaan di dalam kuesioner. Kalau Bapak Ibu masih bersedia duduk di dalam forum diskusi ini, dan saya siap memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.